Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan saya Oktavia Jayati. Bersama dengan rekan saya ada Kak Rani Fatmawati dan juga Kak Veronica Diniarti. Di sini kami akan menyampaikan video pembelajaran IPA mengenai tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Materi pertama yang akan kita bahas yakni tekanan zat padat. Adik-adik pernah tidak menggantungkan jam dinding? Nah, kalau pernah, tahu nggak sih kenapa paku yang dapat menahan jam dinding bisa menancap dan menembus tembok yang tebal? Ya, benar sekali. Hal tersebut karena adanya tekanan pada paku. Tekanan sendiri itu merupakan perbandingan antara jumlah gaya yang diberikan pada benda dengan luas permukaan benda. Jadi, ketika ujung paku yang runcing ditempelkan pada dinding, kemudian diberikan gaya yang besar, maka akan menghasilkan tekanan yang besar pula, sehingga mengakibatkan dinding berlubang. Kemudian, secara sistematis, besaran tekanan ini dapat dituliskan dalam persamaan P sama dengan F per A, di mana P merupakan tekanan dengan satuan Pascal, F adalah gaya dengan satuan Newton, dan A adalah luas penampang benda dengan satuan meter persegi. Materi yang kedua adalah tekanan zat cair, di mana di dalamnya ada tekanan hidrostatis, hukum Archimedes, dan juga hukum Pascal. Pada tekanan hidrostatis merupakan kedalaman zat cair dan massa jenis zat cair yang ditentukan tekanan yang dihasilkan oleh zat cair. Pada F atau gaya disebabkan oleh berat zat cair atau W yang berada di atas benda, sehingga P sama dengan W per A. Kemudian menghasilkan P sama dengan Rho kali G kali H, di mana Rho itu adalah massa jenis benda, kemudian G adalah percepatan gravitasi, dan H adalah tinggi massa jenis. Selanjutnya, hukum Archimedes menyatakan bahwa jika benda dicelupkan kepada zat cair, maka benda tersebut akan memperoleh gaya ke atas yang sama besar dengan berat zat cair yang didesak oleh benda tersebut. Kemudian, gaya ke atas ini dapat dirumuskan dengan Fa sama dengan Rho C dikali G dikali V Cp. Adapun hukum Archimedes ini digunakan dalam dasar pembuatan kapal selam dan juga kapal laut. Selanjutnya adalah hukum Pascal, di mana menyatakan bahwa tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan kepada seluruh arah dengan sama besar. Jadi, penerapan hukum Pascal ini yakni ada pompa hidrolik. Adapun rumus yang digunakan pada hukum Pascal adalah sebagai berikut. Adik-adik, pada kali ini akan membahas mengenai tekanan zat gas. Dalam bahasa sehari-hari dinamakan dengan tekanan udara. Tekanan adalah satuan fisika untuk menyatakan jika gaya yang dilambangkan dengan F per satuan luas yang dinyatakan dengan A. Pada satuan tekanan ini sering digunakan untuk mengukur kekuatan dari suatu cairan dan gas. Nah, dalam tekanan zat gas ini terdapat ahli fisika yang bernama Robert Boyle yang berasal dari Inggris. Nah, dalam percobaannya ini diperoleh hasil dari tekanan dan volume dalam ruang tertutup selalu tetap dan suhu gasnya tidak berubah-ubah. Nah, dalam penyataannya ini dikenal dengan hukum Boyle yang dapat dituliskan dengan rumus P kali V sama dengan C, di mana P yakni tekanan, V yakni volume, dan C bilangan tetap atau konstanta. Yang pertama yakni pengangkutan air dan nutrisi pada tumbuhan. Nah, adik-adik sudah tahu bukan? Air dan nutrisi itu merupakan zat yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan, air dapat diangkut naik dari akar ke bagian tumbuhan yang lain yang lebih tinggi dan diedarkan ke seluruh tumbuh-tumbuhan karena terdapat daya kapilaritas batang. Nah, hal inilah yang menyebabkan terjadinya tarik-menarik antara molekul air yang satu dengan molekul air yang lain pada pembuluh silem. Selain disebabkan oleh gaya kohesi dan adesi, juga disebabkan oleh adanya daya isap daun. Nah, penggunaan air yang berada pada bagian silem inilah yang menyebabkan adanya tarikan, sehingga air yang ada pada akar dapat naik ke daun. Begitu pula yang terjadi pada nutrisi yang berupa hasil dari fotosintesis yang berada pada pembuluh floem. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup yang kedua adalah tekanan darah pada sistem peredaran darah. Tekanan darah merujuk kepada tekanan yang dialami darah pada pembuluh arteri darah ketika darah dipompa oleh jantung ke seluruh anggota tubuh manusia. Tekanan yang terdapat pada pembuluh darah ini memiliki prinsip kerja seperti hukum Pascal. Tekanan darah yang normal adalah 120 per 80 mm Hg. Angka yang di atas, yakni 120, disebut dengan sistol, merupakan tekanan saat bili berkontraksi dan darah terdorong keluar dari bili jantung melalui pembuluh arteri. Angka yang di bawah 80 adalah diastol, yang merupakan tekanan saat bilik relaksasi dan darah masuk ke bilik jantung tepat sebelum bilik-bilik berkontraksi.
Pada proses pengukuran tekanan darah berlaku hukum Pascal. Menurut hukum Pascal, tekanan yang diberikan kepada zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Dengan demikian, tekanan darah yang berada pada bagian aorta akan sama dengan tekanan yang ada pada arteri atau pembuluh nadi yang ada di lengan atas atau bagian tubuh lainnya. Tekanan darah dalam kehidupan seseorang bervariasi secara alami. Bayi dan anak-anak secara normal memiliki tekanan darah yang jauh lebih rendah daripada orang dewasa. Tekanan darah juga dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Tekanan darah dalam satu hari juga berbeda, paling tinggi di waktu pagi hari dan paling rendah pada waktu malam hari. Aplikasi konsep tekanan zat pada makhluk hidup yang selanjutnya ada tekanan gas pada proses pernapasan manusia. Di dalam paru-paru, tepatnya di alveolus, terjadi pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pada proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida terjadi secara difusi, yakni proses perpindahan zat terlarut dari daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial tinggi ke daerah yang memiliki konsentrasi dan tekanan parsial rendah. Tekanan parsial merupakan tekanan yang diberikan oleh gas tertentu dalam campuran gas tersebut. Pada bagian ini yang dimaksud dengan tekanan parsial adalah tekanan oksigen dan karbon dioksida yang terlarut di dalam darah. Tekanan parsial oksigen diberi simbol PO2, sedangkan tekanan parsial karbon dioksida diberi simbol PCO2. Pada sistem peredaran darah, tekanan parsial antara oksigen dan karbon dioksida bervariasi pada setiap organ. Darah yang masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis memiliki PO2 yang lebih rendah dan PCO2 yang lebih tinggi daripada udara di dalam alveoli. Pada saat darah memasuki kapiler alveoli, karbon dioksida yang terkandung dalam darah berdifusi menuju alveoli, dan oksigen yang terkandung dalam udara di alveoli berdifusi ke dalam darah. Akibatnya, PO2 dalam darah menjadi naik banyak mengandung oksigen dan PCO2 dalam darah menjadi turun sedikit mengandung karbon dioksida. Gambar di samping merupakan difusi gas dan pernapasan pada sirkulasi.